Ya bro, kita balik lagi lanjutin yang tadi. Nggak tahu, gue nggak sadar kalau baterainya ternyata habis. Gue ngomong terus sampai BSD, ternyata baterainya habis. Nah itu keponakan gue lagi ngeledek. Jadi ini dari BSD, dari rumah mereka. Biasalah seminggu sekali, seminggu 2 kali gue main ketemu mereka nih. Nih bocil-bocil nih, kelas 1 SD nih. Tuh, yang laki kadang-kadang tengil tuh gayanya. Nah ini kalau yang di depan namanya OB. Itu E46. Tahun lalu gue rawat banget. Gue bangun, gue rawat, cat ulang, spysetter. Jadi pas lah itu OB. Kalau ini Husqvarna gue kasih nama AB, karena platnya belakangnya AB, jadi gue kasih nama AB. Cocok lah sama itu OB. Oke guys, kita lanjut jalan. Berapa dengar ya ini malah lewat. Dadah Ipan Mira. Jadi ini tadi gue lihat hasil rekamannya, berisik ya, kedengaran suara mesinnya berisik banget. Ya tapi memang gitu sih bro. Setahu gue kebanyakan motor Eropa suara mesinnya emang berisik. Apalagi kalau Ducati tuh, wah berisik banget. Terkenal dengan kopling keringnya. Mungkin kalau Ducati yang baru-baru sekarang mungkin agak mendingan suaranya, karena koplingnya udah kopling basah. Tapi memang ya dari beberapa ya yang gue tahu ya, motor Eropa emang suaranya berisik. Kayak KTM itu kasar suaranya. KTM, Ducati itu kasar. Ya Pak. Tadi ternyata setelah gue lihat video yang udah gue posting, terputusnya sampai di ngomongin pandemi. Nah, sekarang kita lanjut deh. Gue tadi mikir gue mau ngomong apa ya yang sekiranya berguna gitu ya buat teman-teman, atau misalnya siapa tahu yang nonton ini masih usia ya, mungkin ada bagusnya juga kalau buat kayak gitu. Oke, tadi tuh gue ada ngomongin soal milih jurusan ya, karena beberapa tahun belakangan ini gue ada pekerjaan, ada tugas sampingan yang di luar pekerjaan gue sebagai konsultan sound system. Gue juga dikasih tugas sama bos untuk hiring ya, untuk rekrut sumber daya manusia, SDM atau HR role. Nah, jadi 3 tahun belakangan ini, khususnya setahun setengah, 2 tahun, hampir 2 tahun belakangan, ya bisa dibilang ada ribuan resume lah ya. Ya mungkin literally ribuan resume yang gue lihat. Dan
dan gue posting job vacancy untuk beberapa position seperti programmer sendiri, ada back end, ada front end, terus consultant, sales sendiri ada yang senior sales, ada yang sales support, juga marketing, ada marketing manager, ada marketing eksekutif. Nah itu yang gue rekrut gitu kan. Yang bisa gue sharing untuk adik-adik yang bingung mau kuliah apa ya. Oke, gue bisa kasih saran. Saran gue ini dari satu perspektif. Ya, kalau berdasarkan perspektif prosperity atau keuangan atau cuan gitu ya, dari satu perspektif aja lah, gue nggak ngomongin dari perspektif lain ya, karena gue pikir ya orang kerja, orang lulus gitu ya, orang kuliah lulus kerja ya ujung-ujungnya kan cari duit juga. Orang berkarya, orang kerja berkarya, wirausaha, mau buka toko, mau praktik jadi dokter, kan ujung-ujungnya gue cari duit kan gitu. Jadi berdasarkan perspektif prosperity atau perspektif keuangan, gue membagi dua. Bagi gue ada dua jurusan sih sekarang dan masih berlaku untuk 10-20 tahun ke depan ya. Gue bagi dua. Yang pertama, investasinya gede, mahal, tapi hasilnya juga besar juga, yaitu kedokteran. Tapi dengan catatan kedokterannya bukan kedokteran umum ya. Lu begitu selesai kuliah kedokteran umum langsung ambil spesialis. Kalau perlu lanjut lagi subspesialis. Nah itu jurusan yang biaya investasinya gede banget, tapi hasilnya juga gede. Yang kedua, IT, jurusan computer science atau informatics engineering. Nah ini biayanya nggak terlalu besar, lu bisa kuliah di mana aja. Banyak universitas dari yang kecil sampai yang besar, dari yang nggak reputable sampai yang reputable, dari yang di kota kecil sampai kota besar, semua punya jurusan IT. Nah sekarang IT khususnya programmer atau konsultan ya, yang berhubungan dengan enterprise system, information system, banyak banget sekali. Yang langka atau yang langka dan mutakhir gitu ya, itu bisa dibayar gede. Kayak misalnya perusahaan gue sekarang lagi cari React.js developer yang paling senior. Nah gue perusahaan berani siapin dana yang jauh di atas rata-rata, asalkan gue bisa dapat yang bener-bener senior. Bukan yang ngaku-ngaku senior, tapi yang bener-bener jago banget, yang bener-bener skillful banget di React.js. Jadi siapa tahu aja, barangkali ada satu orang gitu, 2 orang nyangkut nonton video gue dan ternyata dia senior React.js, ya lu bisa kontak gue lah. Saran gua kalau lu kuliah IT ya, dari awal banget lu harus pilih konsentrasi di enterprise information system atau enterprise resource planning dan programming ya,
atau juga misalnya QA, itu semuanya dicari dan semuanya dibayar mahal. Jadi dengan investment cost lu yang nggak terlalu besar, lu bisa kuliah di mana aja yang nggak terlalu mahal, universitas standar gitu ya, yang bukan besar, yang juga tidak perlu terlalu reputable, tapi asalkan lu punya skill yang bener-bener jago ya, nggak nanggung-nanggung dan langka, lu bisa dihargain tinggi. Jadi ya itu dua jurusan itu yang gua sarankan buat adik-adik. Nah, tapi sekali lagi gua disclaimer nih ya, kan dari gua bilang gua ngomong gini dari perspektif prosperity. Nah, jadi nanti ya bisa aja lo bilang, oh ya memang itu benar, tapi gua peminatan gue bukan di situ, gue sukanya di seni gitu kan, ya nggak apa-apa, ya lu jalanin aja yang lu pikir bagus. Menurut gue sih, kembali lagi pada akhirnya kalau kita benar-benar punya kemampuan yang di atas rata-rata, ya kita juga bisa dihargain lebih, kita bisa dihargain di atas rata-rata juga. Gitu. Gue berbicara ini yang bicara on average. Jadi yang gue kasih tahu ini adalah pada umumnya, kebanyakan atau pengalaman gue gitu loh. Namanya gue sharing, boleh aja dong. Ya kalau lu misalnya mau sharing juga, lu punya pengalaman yang beda sama gue, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan lingkungan gue, berdasarkan apa yang gue tahu, ya sekarang jurusan IT khususnya programmer itu highly demanded ya, dan jika lu jago banget, lu bisa dihargain mahal. Sementara kan kalau kuliah IT sama aja sama kuliah yang lain-lain kan nggak mahal kan gitu. Atau kalau bapak lu kaya, ya lu kuliah kedokteran. Kalau bapak lu kaya, lu minta kuliah kedokteran, apalagi lu seneng misalnya lu punya minat di situ, oh bagus banget, gua dukung kuliah kedokteran. Kemudian jangan jadi dokter umum ya. Begitu selesai lu langsung ambil spesialis. Kalau bapak lu lebih kaya lagi, punya modal yang kuat, lanjut lagi ke sub spesialis. Udah abis itu lu ngomong suap-suap depan pasien 5 menit 10 menit udah jutaan. Kalau sub spesialis ya, ini fakta. Harganya mahal banget. Sehari lu pasien antri sampai puluhan. Lo jelasin pasien paling lama juga 15 menit. Sementara ke pasien ngantri nungguin lo bisa berjam-jam. Jadi satu hari lo praktek bisa hitung aja berapa juta, berapa puluh juta sehari gitu. Tapi ya memang investment cost-nya betul. Makanya gue bilang kalau lo punya peminatan di dokter, bapak lu kaya, punya duit banyak, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, lu kuliah kedokteran gitu. Tapi kalau orang biasa-biasa aja, modalnya gede, dan lu punya peminatan juga di komputerisasi, oh jangan ragu-ragu, lu kuliah IT, computer science, di mana aja sih, gua nggak ini ya, nggak menyebut salah satu institusi ya, gue nggak ada kepentingan. Yang pasti lu belajar IT, lu dalemin bahasa pemrograman tertentu ya, atau tool-tool tertentu yang paling mutakhir, dan lu harus bener-bener ahli banget gitu. Dan tambahin lagi pengalaman gitu. Jadi kalau lu ngaku-ngaku ahli tapi lu nggak punya pengalaman kerja, ya juga lu nggak bisa dihargai gitu. Jadi ya lu harus bertahap. Karir itu dimulai dari bawah. Jadi nggak bisa lu ikut kursus 3 bulan belum punya pengalaman kerja, ngaku-ngaku portofolionya banyak, minta gaji 20 juta gitu, nggak bisa. Bertahap bro. Jadi lu ikut kursus 3 bulan, terus itu lu kerja dulu, ya nggak apa-apa, gaji kecil nanti juga investasi, tapi lu belajar. Ya syukur-syukur kalau ada yang mau bayar lu gede, tapi ya secara logika gue sih nggak mau bayar anak kemarin sore, gue bayar gede, gue nggak mau.
Ya nggak tahu kalau ada perusahaan lain mau ya, kalau gue sih nggak mau. Nah terus gimana dengan jurusan-jurusan yang lain? Ya, tapi dari awal kan gue udah bilang, gue bicara gini berdasarkan perspektif keuangan. Jadi dengan kata lain bahasa awamnya lah ya, jurusan yang duitnya paling gede lah, yang paling gampang cari duit lah gitu. Ya bukan berarti juga jurusan yang lain nggak bisa cari duit. Gue nggak bilang kayak gitu juga. Kan yang gue bilang paling untuk saat ini. Jadi sekarang bisnis sekarang udah bertransformasi ke IT ya. Jadi apa-apa IT, apa-apa online. Nah, aplikasi online itu kan di-develop. Nah, yang developnya ya butuh kalian. Entah dia pakai bahasa pemrograman apa, teknologi apa, itu semua IT. Jadi IT sekarang highly demanded, khususnya yang punya keahlian spesifik dan sangat ahli di tool yang spesifik tersebut. Nah, itu bisa dihargai mahal. Ditambah lagi udah punya pengalaman ya. Kemudian yang ketiga, ya ini mainstream. Yang ketiga ya jurusan yang laku dijual gitu ya, yang bisa kerja di mana aja, akuntansi. Dari perusahaan ecek-ecek sampai perusahaan menengah, sampai perusahaan multinasional, semua butuh akuntansi. Nah, cuman karena akuntansi juga banyak, ibaratnya setiap universitas dari yang paling ecek-ecek sampai yang paling reputable, dari universitas kecil lokal sampai universitas yang internasional, semua punya program studi akuntansi. Bisa dibilang gitu. Berarti setiap tahun sarjana akuntansi itu banyak banget. Nah, pertanyaan gua, apa specialty lu? Apa uniqueness lu sebagai sarjana akuntansi? Nah, itu. Nah, karena gua lulusan akuntansi, gue bisa sharing. Lulusan akuntansi yang paling bergengsi itu nomor 1 auditor. Auditor itu profesi yang paling bergengsi